Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada Nikodemus yang datang kepadanya pada waktu malam, "Sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Putra Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena Allah begitu mengasihi dunia ini, sehingga Dia telah mengaruniakan Putranya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus Putranya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan supaya dunia diselamatkan melalui Dia. Siapa saja yang percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Siapa saja yang tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Putra Tunggal Allah. Inilah hukuman itu: cahaya telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada cahaya, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Sebab siapa saja yang berbuat jahat, ia membenci cahaya dan tidak datang kepada cahaya itu, supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak tampak. Siapa saja yang melakukan yang benar, ia datang kepada cahaya, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Para suster, Bapak, Ibu, rekan-rekan muda dan adik-adik yang terkasih, selamat sore. Semua sehat saja? Sehat, baik. Ada yang tahu kita ini sudah masuk pekan Prapaskah yang keberapa? Keempat. Oh, keempat, baik, terima kasih. Kita sudah memasuki pekan Prapaskah yang keempat. Kalau ditanya bagaimanakah hidup kita selama 4 minggu masa Prapaskah ini, apakah biasa-biasa saja atau ada yang istimewa selama masa Prapaskah ini? Apakah 4 minggu ini sama rasanya dengan 4 minggu sebelum masa Prapaskah ini? Biasa saja kehidupan kita, pagi, siang, malam biasa. Hari Minggu ya ke gereja, Senin sampai Jumat, Sabtu, Minggu biasa saja atau ada yang istimewa? Mungkin jangan-jangan kebanyakan dari kita biasa saja ya. Dari Senin sampai hari Minggu lagi selama masa Prapaskah ini ya biasa saja. Mungkin loh, mungkin hari Sabtu ya ke gereja, hari Minggu ya ke gereja, kurang lebih demikian. Kalau ada doa lingkungan ya ikut doa lingkungan mungkin. Nah, mungkin baru terasa agak berbeda kalau ada pertemuan
APP ya? Ada kan? Ada ya? Semua datang? Ah, serius. Mungkin ada yang datang, mungkin juga ada yang tidak selalu datang, begitulah ya. Mungkin. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang terkasih, begitulah perjalanan kita. Mungkin ada yang biasa-biasa saja, mungkin ada yang terasa spesial. Yang tahu persis kita masing-masing. Nah, tidak usah disaringkan di sini. Jawabannya kita masing-masing ada yang tahu. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang terkasih, masa Prapaskah itu adalah masa di mana kita memilih. Ada dua pilihan paling tidak. Yang pertama, memilih untuk memperbanyak rasa syukur dalam hidup kita. Masa Prapaskah itu adalah masa di mana kita diundang untuk memperbanyak rasa syukur dalam hidup kita. Terutama kalau kita mendengarkan bacaan-bacaan hari ini, secara khusus dalam bacaan Injil, karena tadi dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Itu salah satu poin permenungan yang kita renungkan minggu ini, diambil dari Injil Yohanes, menjadi bab yang menjadi inti dalam Injil Yohanes, di mana kita diundang menyadari bahwa Allah itu begitu mengasihi manusia, karena Allah menyerahkan putranya yang tunggal untuk menyelamatkan manusia. Itu maka dari situlah kita diundang untuk semakin memperbanyak rasa syukur selama masa Prapaskah. Bukan hanya merenung menyesali dosa, tetapi kita diundang untuk memperbanyak rasa syukur dalam hidup kita. Maka dalam satu hari kalau kita boleh bertanya, mana lebih banyak bersyukurnya atau mengeluhnya? Nah, saya sih kadang-kadang dalam satu minggu itu mengeluhnya lebih banyak. Maka ketika membaca bacaan-bacaan hari ini, minggu ini, saya disadarkan, diundang untuk senantiasa berjuang bersyukur dalam perjalanan hidup, berjuang untuk menemukan hal-hal yang bisa disyukuri setiap hari. Karena dari bacaan hari ini kita diundang untuk senantiasa memperbanyak yang namanya rasa syukur. Nah, kita masing-masing diundang untuk menyadari itu dan berjuang menemukan hal-hal yang bisa kita syukuri dalam hidup kita. Nah, maka menjadi pertanyaan dan permenungan bagi kita setiap hari selama 4 pekan ini, kira-kira kalau kita boleh bertanya, mana yang lebih banyak bersyukurnya atau mengeluhnya? Mudah-mudahan bersyukurnya. Sebagai orang Katolik, sebagai orang-orang yang ditebus, mudah-mudahan kita bersyukur. Maka warna liturgi kasula yang dipakai seorang imam hari ini warnanya adalah pink. Bukan berarti mengungkapkan bahwa para romo hari ini sedikit manja, tidak. Tetapi ini adalah warna sukacita, warna kegembiraan. Mengapa kita bergembira? Karena kita adalah orang-orang yang dikasihi Allah, adalah orang-orang yang dipenuhi rasa syukur. Besok kalau ada yang mau datang ke gereja lagi pakai baju pink boleh. Gitulah ya. Karena kita mengungkapkan rasa syukur, kita diundang untuk semakin memperbanyak yang namanya rasa syukur. Yang kedua, kita juga diundang untuk menjadi pribadi-pribadi yang semakin dekat dengan Allah. Bagaimana usaha itu dilakukan? Paling tidak yang sudah diupayakan oleh keuskupan adalah menyediakan bahan APP. Nah, itu paling tidak itu usaha yang sudah diupayakan oleh keuskupan, menyediakan bahan APP yang akan dilakukan, akan digunakan untuk berkumpul, berdoa bersama dan merenungkan masa Prapaskah ini bersama-sama. Simpelnya yang paling kelihatan itu digunakan untuk berkumpul bersama, berdoa bersama. Maka itu menjadi salah satu sarana sederhana di mana kita diundang untuk semakin mendekatkan diri dengan Allah di lingkungan kita lewat pendalaman APP yang kita lakukan.
Lalu apalagi yang bisa kita lakukan, bahwa di masa Prapaskah ini kita juga diundang untuk semakin melihat hal-hal baik yang ada di sekitar kita, hal-hal baik yang ada dalam diri sesama kita. Mungkin sudah kita lakukan, tetapi masa Prapaskah ini kita diundang untuk semakin lebih banyak menemukan sesuatu yang baik dalam diri sesama kita, menemukan sesuatu yang baik yang ada dalam diri kita, yang membuat kita itu bangga pada diri kita, yang membuat kita itu bangga sebagai orang Katolik. Nah, itulah yang harus senantiasa kita upayakan. Dan untuk itu kita harus mampu melihat sesuatu yang positif, sesuatu yang baik dalam diri kita, sesuatu yang baik dalam diri sesama kita, di tengah keluarga kita, maupun juga sebagai orang-orang Katolik. Dan itulah yang akan menuntun kita sekali lagi sampai pada ungkapan syukur. Maka hari ini, minggu ini kita diundang untuk melakukan dua hal. Mari memperbanyak rasa syukur dalam hidup kita sebagai orang Katolik. Yang kedua, mari kita semakin berjuang untuk dekat pada Tuhan lewat doa-doa yang senantiasa kita lakukan, lewat upaya kita melihat sesuatu yang baik yang ada dalam diri kita dan di sekitar kita. Semoga dengan melakukan dua hal ini kita dimampukan untuk semakin menyadari betapa Tuhan sudah menjadi berkat bagi kita, dan betapa kita juga senantiasa diundang untuk menjadi berkat lewat rasa syukur, lewat usaha kita untuk semakin mendekatkan diri kepada Allah. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad.